Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kali ini kita akan mempelajari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik anak-anakku, hal-hal yang akan kita pelajari kali ini tentang 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Oke anak-anak, perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu akan terjadi apabila dipengaruhi oleh faktor alam. Faktor alam apa saja yang akan mempengaruhi perubahan itu? Salah satunya yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dan negara lainnya. Bentuk interaksi antar negara ASEAN tersebut dipengaruhi oleh faktor iklim dan faktor geologi. Keadaan iklim ASEAN berdasarkan iklim matahari. ASEAN berdasarkan letak astronomisnya terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini berarti wilayah ASEAN berada di daerah iklim tropis. Hanya sebagian kecil saja wilayah kawasan ASEAN yang memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. ASEAN juga berada di antara benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berbeda dan berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Selain iklim matahari dan angin muson, wilayah negara-negara ASEAN yang juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Oke anak-anak, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yang kedua, yaitu faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng. Tumpukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Karena kondisi tersebut, maka ASEAN memiliki suatu bentuk organisasi yaitu Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan. Kegiatannya yaitu salah satunya memberi bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Anak-anakku, interaksi antar ruang akibat faktor alam terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya alam dapat kalian simak pada tabel berikut. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi
untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Hal ini akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Dan ilmu pengetahuan telah mengubah semua perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN di bidang sosial, yaitu 1. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. 2. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. Dan 4. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN di bidang budaya. Yang pertama yaitu terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN di bidang keamanan. Yang pertama yaitu gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua,
narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok rusuh antar negara mudah diorganisir. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang.